Pendekatan Client Center atau Person Center Counseling merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini menekankan akan pentingnya penerimaan tanpa syarat, empati, dan ketulusan dari seorang konselor untuk membantu klien dalam memahami dirinya sendiri. Lulus? Ya, alhamdulillah. Wah, sama. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang hari ini. Tingkat kebahagiaannya hari ini dari tingkat 1 sampai 10 berapa? 5. Oh my god, sedih banget. Oke, di sini saya bakal kasih tahu dulu kalau di sini percakapan kita itu aman, privasi, rahasia, nggak ada yang boleh tahu juga. Terus apapun yang kita bicarakan di sini itu nggak akan pernah bisa keluar. Jadi tenang aja, kamu bisa percaya kepada saya, dan saya berharap kita bisa saling terbuka. Siapa namanya sebelumnya? Nama saya Zulfa. Oke, Zulfa. Saya harap nanti bisa lebih terbuka ya dalam bercerita. Oke, tadi dikasih tahu 5 ya tingkat kebahagiaannya. Oke, kenapa tuh bisa 5? Bisa diceritakan lebih lanjut? Jujurannya ya, Kak. Oke. Sebenarnya saya itu capek banget, apalagi masalah kuliah. Kayak saya udah putus asa gitu. Kenapa putus asa? Akhir-akhir ini nilai-nilai saya itu makin turun, dan saya melihat teman-teman saya itu banyak yang udah berprestasi. Saya udah berusaha, Kak, tapi apa saya nggak sepintar itu ya? Oh, kamu sering kali merasa insecure juga karena itu. Pasti lelah sih kalau insecure. Kamu merasa lelah tidak dengan perasaan insecure itu? Lelah banget, Kak. Kadang saya tuh merasa malu banget. Saya udah berusaha maksimal, tapi ya gitu aja hasilnya. Oh, oke. Tapi hal ini udah bikin kamu jatuh semangatnya kan? Kamu tetap semangat selama ini? Atau sebenarnya dalam dirimu terjadi perubahan semangat juga? Saya akhir-akhir ini saya semangat ya, Kak. Tapi ya karena saya udah keluarkan semangat saya, ternyata hasilnya gitu-gitu aja. Oh, oke. Yang kayak tadi kamu bilang itu ya udah. Ya percuma saya semangat dong, Kak. Oh, oke. Kamu di kelasmu kenapa kamu merasa gagal? Karena saya tuh merasa saya udah belajar, tapi nilai saya turun aja, dan teman-teman saya pada nilainya itu ada yang makin meningkat, dan saya juga merasa capek sama itu. Jadi kamu juga membanding-bandingkan dirimu sama juga sih. Oke. Itu pasti berat buat kamu. Itu pasti melelahkan sih. Selanjutnya, kamu tuh kadang kecewa karena kamu mendapatkan hasilnya itu gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan usahakan. Iya, saya merasa pesimis. Saya merasa pesimis karena usaha saya ini. Oke. Selain itu ada nggak yang bikin kamu merasa kamu gagal? Ada faktor eksternal atau cuma faktor internal yang bikin kamu seperti itu? Iya, ada sih, Kak. Saya tuh juga merasa kalau saya itu sebagai beban buat orang tua saya. Mereka tuh udah membiayai saya, tapi saya nggak kasih hasil yang maksimal untuk mereka. Jadi kamu sebenarnya pengen bikin orang kamu bangga, tapi di sini kamu juga insecure dan kehilangan kepercayaan diri karena kamu sering gagal itu ya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau gagal itu bukan berarti kita nggak akan bisa. Jadi kadang nggak apa-apa kalau kita tuh gagal. Kadang-kadang tuh emang itu jalannya untuk kita gitu. Nggak apa-apa untuk tidak berhasil beberapa kali, tapi kita tetap mencoba. Seperti itu. Coba dipikir-pikir lagi deh. Sekarang
Kamu kalau dipikir-pikir, kamu bakal ngelakuin apa? Apa yang kamu butuhkan sekarang menurutmu? Mungkin saya butuh kepercayaan diri lagi Kak, dan mungkin saya ingin menghilangkan rasa membanding-bandingkan diri saya. Benar-benar itu adalah langkah yang baik untuk kamu. Jadi pertama-tama tuh kita memang perlu untuk menyadari kalau kita tuh kadang bisa lelah, kadang-kadang bisa gagal juga. Tapi yang kayak kamu bilang bilang apa tadi? Saya butuh kepercayaan diri. Betul. Selalu katakan itu kepada dirimu sendiri bahwa kamu pasti bisa dan kamu butuh dengan kepercayaan diri itu. Oke, sepertinya kamu sudah sangat baik ya. Kamu sudah mengerti apa yang kamu butuhkan dan kamu bisa menyadari potensimu kalau kamu tuh pasti bisa. Kalau ya kamu pasti bisa. Iya, saya mungkin lupa Kak, kalau saya itu masih bisa memulai lagi dari awal, dan saya juga agak tenang sekarang setelah saya pernah Alhamdulillah. intimidasi. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Karena Zulfa sudah tahu apa yang harus dilakukan, mungkin sesi konseling pada hari ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih sudah datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.